Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mansur SPDI. Saya bertugas di MI Nurul Ulum, Desa Gambuan, Kecamatan Posari, Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah, saya telah mengikuti PPG Darjab PH3 tahun 2022 pada LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, dimulainya uji kinerja dengan nomor peserta PPG 1702020030091, nomor induk mahasiswa 22411040841. Terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing dan dosen pengampu. Kami selalu mohon bimbingan dan arahannya. Teriring doa, jazakumullah ahsanal jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan syukur dengan mengucap alhamdulillah, membaca salawat dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih, masih semangat untuk mempelajari materi di pagi hari ini ya. Sebelum kita lanjut ya, silakan biasa untuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Silakan. Ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jurusan. Ya, terima kasih. Kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada hari ini, kita bersama-sama akan bermanfaat, akan memahami tentang sejarah kebudayaan Islam. Apa? Sejarah kebudayaan Islam. Untuk itu, silakan bangkunya dirapikan dulu, Mbak. Bukunya ya. Nah, dirapikan dulu. Ya. Nah, ya. Terima kasih. Selanjutnya saya absen dulu ya. Ahmad Fatullah, Ahmad Syafiq, Ahmad Faizul, Ali Zainal Abidin, Farid Azmal Amali, Rahman Al-Fatahul Rizki, Talita Rizkawati, Saskia Maulida. Ya, terima kasih. Masuk semuanya. Untuk materi pada hari ini adalah kita lihat pada slide, pada PowerPoint yang Pak Guru sudah persiapkan, yakni tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke mana? Ke Taif. Sebelumnya kemarin kita pelajari tentang para sahabat hijrah ke Habasyah. Ya. Pelajaran kemarin ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, ya. Yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu berdakwah ada dua strategi, ya. Strategi yang pertama apa? Dakwah dengan apa? Dengan sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang. Ya. Kemudian alhamdulillah dengan gigih sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
berjalan dakwah dengan lancar ya, walaupun rintangan-rintangan yang menghadap daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Itulah pelajaran yang dapat kita ulas kembali pelajaran kemarin ya, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad, kemudian para sahabat yang hijrah ke Habasyah ya. Habasyah itu Ethiopia. Di sana ada seorang raja yang bijaksana ya. Seorang raja yang adil. Yaitu siapa? Raja Negus ya. Raja siapa? Raja Negus yang memberikan perlindungan terhadap para sahabat-sahabat Nabi yang di Ethiopia, yang dipimpin oleh sahabat Nabi Muhammad, yaitu Utsman bin Affan. Selanjutnya, anak sekalian, kita mempelajari tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif ya. Tujuan pelajaran daripada pagi hari ini atau siang hari ini ya, tujuan pelajarannya adalah melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menelaah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif dengan baik ya. Silakan nanti ditulis, sambil ditulis Mas ya. Jadi dengan harus bisa menelaah ya. Sebab menelaah itu bagaimana? Ya menelaah bagaimana sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Sebabnya apa? Ya, itu harus bisa menelaah. Yang kedua, melalui kegiatan mengeksplorasi peserta didik mampu menguraikan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif dengan benar. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan mengeksplorasi peserta didik mampu menuliskan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif dengan benar. Sebab-sebabnya ditulis dengan benar ya, apa saja ya. Yang terakhir, melalui kegiatan mengkomunikasi peserta didik mampu menceritakan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif dengan baik. Kita harus bisa mampu menceritakan kembali ya, apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif, harus bisa menceritakan. Karena sejarah Islam itu adalah histori ya, histori itu bisa diceritakan ya, bisa diceritakan sehingga kamu harus mampu untuk menceritakan ya. Lanjut, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Di antaranya adalah, ini nanti kita bahas sebab-sebabnya ya. Di antara adalah kekejaman kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah semakin meningkat ya. Karena apa? Karena kekejaman kaum kafir Quraisy di Mekah terhadap Nabi Muhammad, terhadap sahabat Nabi Muhammad yang telah masuk Islam semakin keras. Bahkan ini yang mengerikan ya, yang apa yang membuat kita itu ikut sakit hati adalah pemboikotan ya. Pemboikotan itu bagaimana? Kemarin kamu sudah mengerti pemboikotan terhadap Bani Hasyim, keluarga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak boleh berjual beli. Nabi Muhammad tidak boleh melakukan perkawinan, ya, tidak boleh berinteraksi terhadap orang-orang lain. Ini pemboikotan, ya. Itu di antara kejaman daripada kaum kafir Quraisy yang memboikot terhadap Nabi Muhammad. Lanjut, kita akan bahas tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif ya. Sambil dengan menulis nanti Mbak, menulis nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Guru yang akan saya sampaikan. Tahukah kamu Nabi Muhammad SAW terus-menerus mendakwahkan agama Islam walaupun menghadapi banyak rintangan dari kaum kafir Quraisy. Walaupun Nabi Muhammad mendapat rintangan, tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam ini, tidak takut Nabi Muhammad itu ya, tidak takut terhadap orang-orang kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya menghadangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam di Mekah.
Mereka tidak rela agama Islam menggantikan agama nenek moyangnya. Halangan dan rintangan semakin menjadi-jadi dari kaum Quraisy ketika istrinya Utsman dan namanya Abu Thalib kemudian meninggal dunia, ya. Dari sebab yang kedua adalah pamannya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kemudian setelah selang 2 bulan kemudian istrinya pun meninggal dunia. Ini sebab-sebab yang mengantarkan atau Nabi Muhammad yaitu hijrah ke Taif. Begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika tinggal wafat istrinya, pamannya. Beliau telah kehilangan tulang punggung yang kuat, yang selama ini sangat berjasa terhadap dakwah Islam, yang selalu melindungi beliau dari kaum kafir Quraisy. Karena kesedihan Rasulullah SAW sangat mendalam, maka tahun wafatnya istri Rasulullah SAW dan pamannya Abu Thalib disebut dengan tahun Ummul Huzn atau Amul Hazn, ya, atau Ummul Huzni, atau tahun disebut dengan tahun kesedihan. Jadi sebab-sebab Nabi Muhammad SAW ke Taif diantaranya adalah gangguan kafir Quraisy semakin keras, kemudian pamannya meninggal dunia, selang 2 bulan istrinya pun meninggal dunia. Istri tersayang, istri yang luar biasa, memberikan sokongan, memberikan dukungan harta bendanya untuk dakwah Nabi Muhammad. Maka betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW ketinggal orang-orang yang disayangi. Di antara Abu Thalib yang melindungi, kemudian istrinya yang melindungi, yang mendukungnya. Maka tahun itu disebut tahun kesedihan, atau dalam bahasa Arabnya Amul Husni atau Ummul Husni, yang artinya adalah tahun kesedihan. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berhijrah ke Taif bersama Zaid bin Harisah, ya. Ini ponakan ataupun anak angkat Nabi Muhammad yang berhijrah bersama Nabi Muhammad ke Taif. Kita ketahui bahwa kota Taif masih berada di Jazirah Arab, letaknya sekitar 65 km di sebelah tenggara kota Mekah, ya, atau sekitar 72 mil, ya. Kedua, kota ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk. Kota Taif didiami penduduk Bani Syakif. Mereka terdiri atas 2 suku, yaitu Bani Akhlaf, Bani Malik. Dari Bani Syakif inilah terdapat keluarga dekat Nabi Muhammad SAW bernama Kinana, Mas'ud, dan Habib. Mereka bertiga memegang kekuasaan di Taif. Nabi Muhammad SAW di Taif selain semakin meningkatnya ancaman dan kemaniaan dari kaum kafir Quraisy, juga ingin bertemu dengan keluarganya dekatnya. Rasulullah SAW ingin mereka bisa mengikuti dakwahnya dan ikut serta menggerakkan dakwah beliau di kota Taif. Dengan demikian penduduk Taif akan segera mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka dapat bantuan, ya, memberi bantuan, mereka dapat bantuan kepada kaum muslimin yang berada di kota Makkah. Dengan demikian hijrahlah Nabi Muhammad ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Nah, ini berangkatlah Nabi Muhammad bersama Zaid bin Harisah yang merupakan bekas budak hijrah yang telah diangkat menjadi anak dan berjalan kaki. Tiba Nabi Muhammad SAW di kota Taif, beliau mencari tempat kediaman saudaranya yang merupakan Umi bin Syakif di Taif. Setelah bertemu, Rasulullah SAW menyampaikan maksud kedatangannya yang ingin menyambung tali persaudaraan. Beliau lalu menganjurkan kepada saudaranya itu untuk memeluk agama Islam. Mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW ketika itu mereka marah, kemudian mencaci maki dengan perkataan yang besar. Mereka mengusir Rasulullah SAW dari rumah mereka dan harus pergi dari kota Taif. Nabi Muhammad akhirnya meninggalkan rumah saudaranya itu. Mereka memerintahkan kepada anak-anak dan budak-budak mereka berteriak dan mencaci maki serta menghina Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah. Setelah Nabi Muhammad sampai di mana? Taif,
dan Nabi Muhammad mendekati yang ada sesuatu di Bani Sakim. Nabi Muhammad mempunyai saudara di sana, yaitu di rumpun atau Bani Sakim. Tetapi apa? Setelah Nabi Muhammad menjelaskan bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, ya. Tidak ada orang zat yang menolong kecuali Allah. Tidak ada siapapun yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah. Tapi justru apa yang terjadi? Mereka mencaci maki, mengusirnya, bahkan melempar batu. Inilah apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika yaitu hijrah ke Taif. Namun demikian, ketambahan Nabi Muhammad dalam peristiwa hijrah ke Taif ini luar biasa, karena memang Nabi Muhammad itu adalah utusan yang mempunyai akhlakul karimah yang tinggi. Kita ketahui innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang tinggi. Ya, silakan ditulis innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang tinggi. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif mendapat penolakan dari pemimpin dan masyarakat kota itu. Mereka mengusir dan melempari batu sepanjang jalan yang dilewati beliau. Meskipun Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terluka, mereka tetap melakukan perbuatan yang kejam. Nauzubillah min dzalik. Nabi Muhammad dilempari batu, ya. Siapa kamu? Pergi. Dengan berlatih menahan rasa sakit, Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Taif. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad meninggalkan Taif, Nabi Muhammad sedang beristirahat di sebuah kebun milik Uqbah bin Rabi'ah. Kemudian Nabi Muhammad dilempari batu, akhirnya Nabi Muhammad keluar menghindari daripada proyokan, menghindari daripada lemparan batu orang-orang Taif. Akhirnya Nabi Muhammad keluar hingga Nabi Muhammad masuk kebun, ya, milik Uqbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, yang keduanya termasuk orang yang memusuhi Rasulullah SAW di Mekah. Bertambah sedihlah beliau ketika melihat Uqbah bin Syaibah berada di kebun tersebut dan sudah mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Harithah untuk istirahat kebunnya. Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan kepedihan dan kesengsaraan yang dideritanya. Dari jauh Uqbah bin Syaibah memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW, ya, dan Zaid bin Harithah, ya, timbul kasihan karena keduanya sedang terluka parah dan berlumuran darah. Mereka lalu menyuruh budaknya yang bernama Adas untuk memberikan sepiring anggur. Wakila ada satu kardus anggur. Sebelum makannya Nabi Muhammad membaca Bismillah. Nah, ini perlu diperhatikan. Sebelum memakannya Nabi Muhammad membaca Bismillah, ya. Jadi kita harus makan, ya juga harus kita Bismillah. Nah, kita akan melakukan sesuatu yang baik harus Bismillah. Ada terkejut karena belum pernah mendengar seorang membacanya. Tidak ada seorang pun membacanya Bismillah. Bismillah itu apa ya? Nah, seperti itu, ya. Rasulullah SAW bertanya, dari manakah engkau berasal dan apa agamamu? Kemudian ada menjawab, saya berasal dari Adli Nainawi atau Ninive, ya, dan saya seorang pengikut agama Nasrani. Rasulullah SAW berkata lagi, dari negerinya seorang laki-laki yang baik, Yunus bin Matta. Kemudian Adas menjawab, dari mana engkau mengenal Yunus bin Matta? Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas, dia adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi dan aku ini juga seorang nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW
dengan tenang dan suara yang lantang membaca beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya menceritakan riwayat Nabi Yunus. Sesudah Adas mendengarkan, ia langsung menyatakan masuk Islam. Nah ini, walaupun di Taif ditolak, akhirnya Nabi Muhammad keluar menghindari dari lemparan batu, akhirnya masuk ke kebun. Di situ ada seorang yang menjaga kebun, yaitu bernama Adas. Nah, kebun agung ini milik siapa? Tadi di atasnya milik Utbah ya, juga Bi'ah. Nah, Adas ini adalah seorang beragama Nasrani. Nabi Muhammad cerita, bertanya dulu pada Adas ini, siapa namamu? Nama saya Adas. Apa agamamu? Agamamu adalah Nasrani. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Nasrani di sana adalah ada seorang nabi, yaitu Nabi Yunus, menceritakan bla 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 bla. Justru Adas ini heran, kenapa ini orang ini bisa menceritakan begitu dalamnya tentang Nabi Yunus? Siapa orang ini? Nah, akhirnya Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang juga utusan Nabi, utusan Allah yang menyebarkan agama Islam, yang menjadi Nabi terakhir. Dijelaskan begitu oleh Nabi Muhammad, ya. Akhirnya Adas ini terheran-heran begitu. Akhirnya Adas ini menyatakan diri untuk masuk Islam. Walaupun tadi Nabi Muhammad diusir, tapi ada satu kehebatan luar biasa. Ada seorang yang dapat hidayah di situ, yaitu yang bernama Adas. Kemudian Nabi Muhammad SAW dari surah juga berjalan kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW dan minta izin kepada beliau untuk menghukum masyarakat kota Taif yang sudah berbuat bejat. Namun Rasulullah SAW menolaknya, bahkan mendoakan masyarakat Taif. Nah ini, setelah itu Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Di perjalanan Nabi Muhammad bertemu ada seorang laki-laki yang gagah, besar, gede, ya. Nabi Muhammad siapa? Nah, ternyata malaikat Jibril. Malaikat Jibril merasa marah, ya. Ada seorang utusan, seorang nabi pilihan yang dipilih oleh Allah, yang insan kamil, yang luar biasa, kok dihina, kok dicaci maki, kok dilempari batu. Akhirnya yang tidak terima itu adalah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril datang kepada Nabi minta izin. Ya, Nabi, ya Rasulullah, aku tidak rela, aku tidak ridho. Aku akan membalasnya. Orang-orang Taif ini akan saya hancurkan. Nah, tetapi apa jawab Nabi? Jawab Nabi menolaknya, ya. Nabi tidak mau, ya. Justru Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, Engkau tunjukkan jalan yang lurus kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti, ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru setelah malaikat Jibril berkata begitu akan menghancurkan orang-orang Taif, Nabi menolaknya, jangan. Justru malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, karena kaum Taif ini kaum yang belum tahu, ya. Seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali memasuki Mekah dengan jaminan perlindungan dari Mut'im bin Adi. Demikianlah akhlak Rasulullah SAW pada waktu menghadapi kejaman penduduk Taif. Beliau dengan tabah menghadapi kejaman kaum Quraisy dan penduduk Taif, walaupun beliau dalam keadaan sedih karena ditinggal orang yang dicintainya. Perlawanan kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan bahkan mendoakannya. Tentunya anak-anak
nanti yang diselesaikan untuk kesemangatan kita ya. Sehingga nanti setelah ini berdiskusi ya, berdiskusi untuk apa yang telah saya paparkan di sini didiskusikan, kemudian dibentuk kelompok ya. 3 kelompok saja ya, nggak usah banyak-banyak, 3 kelompok saja. Nanti maju dari kelompok-kelompok kalian. Untuk itu kita kesemak dulu ya. Kita bersama-sama untuk melakukan tepuk semangat ya. Ayo, tepuk semangat. Geser dulu mas, ini untuk kursi biasa. Hijrah Rasulullah SAW. Kemudian apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Nah, nanti di situ bisa dibacakan ya. Di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad mengganggu dakwah Nabi Muhammad. Ya. Kelompok kenapa banyak? Kenapa ambil? Atau kelompok A mau bertanya, silakan, Mas Kata. Semuanya Mas Kata. Jelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Nah, jelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Kalian tadi sudah membaca ya dengan jelas bahwa sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif diantaranya adalah semakin kerasnya kaum kafir Quraisy mengganggu, bahkan tidak segan-segan akan membunuh Nabi yang melakukan dakwah. Kemudian yang paling menyayat hati kita adalah pemboikotan, ya, pemboikotan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada tahun itu juga Nabi Muhammad kehilangan orang-orang yang sangat dicintai, orang-orang yang sangat melindunginya, orang-orang yang sangat membantunya, yaitu pamannya Abu Thalib, kemudian Siti Khadijah. Itulah jawabannya Mas Fatah ya. Ada lagi pertanyaan? Atau saya bertanya nih, ya. Apa yang dimaksud dengan Amul Husni? Amul Husni adalah tahun kesedihan karena Nabi Muhammad SAW dijual oleh orang-orang yang sangat menyayanginya, yaitu meninggalnya paman Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, silahkan dipersiapkan ya. Untuk itu yang pertama silakan Mas kelompok dari A, kelompok 1 silakan bagaimana hasil presentasi di hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada guru yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya cintai, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok A. Hasil
maksudnya sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Selanjutnya dari kelompok B, silakan. Artinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Guru yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya cintai, kami di sini akan menyaksikan hasil diskusi kami di kelompok B. Hasil diskusinya tentang gangguan dan ancaman lingkungan yang semakin keras. Adapun orang-orang yang menyebutnya adalah pembawa solusinya dua akan membahas juga tentang pemilik. Padahal kita tahu Rasulullah pemilik Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia sering mengganggunya, bahkan menyuruh paku beling di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi atau hasil diskusi dari kelompok B luar biasa sekali ya, bahwa orang-orang yang mengganggu ya diantaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab bahkan sampai istrinya namanya Ummu Jamil itu. Jamil ya. Jamil kan nama Jamilun, cantik ya kan? Ya. Tapi justru malah mengganggu daripada Nabi Muhammad. Bahkan dia itu memberi membawa paku, mencari paku, beling ya. Pokoknya yang runcing-runcing yang disebar di depan rumah Nabi Muhammad, disebar di perjalanan Nabi Muhammad yang dilewati. Ini luar biasa sekali kejamnya ya. Abu Jahal dan Ummu Jamil. Kemudian siapa lagi tadi tokoh-tokoh Abu Quraisy ya, yang sudah ditulis oleh kelompok B ya. Sekali lagi kita temukan untuk kelompok B. Persilakan dari kelompok C. Ya, oh, yang Putri. Ini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya cintai, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok C. Hasil diskusinya adalah tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Hasil diskusi yang dapat saya rangkum adalah: 1. Kota Taif adalah kota yang subur, terletak 7 mil dari kota Makkah. Hasil kebunnya yang terkenal adalah anggur, delima, dan bunga mawar. 2. Rasulullah SAW hijrah ke Taif bersama Zaid bin Harisah. 3. Hijrah Rasulullah ke Taif ternyata ditolak, terutama oleh tokoh-tokoh Bani Sakif. Kemudian Nabi pulang kembali dan berteduh di bawah pohon dan bertemu dengan seorang yang bernama Adas, dan Adas pun masuk Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang ya, kelompok C panjang ya. Untuk itu hasil diskusi untuk dikumpulkan ya. Hasil diskusinya untuk dikumpulkan. Sehingga untuk penilaian ya. Catatan-catatan kembali untuk minggu depan ya. Untuk selanjutnya itu dengan bisa merangkum juga pada kali ini. Materi yang ini adalah hijrah ke Taif ya. Dari hasil apa yang telah dipresentasikan dari kelompok C tadi, ini luar biasa sekali ya. Tentang penjelasan juga tentang kesuburan daripada dan hasil daripada kota Taif. Kota Taif termasuk tanah yang subur, hasilnya
buah-buahan yang luar biasa, ya, ada anggur, ya, ada delima tadi disebutkan, ya. Tapi ternyata membawa dampak pertama yang buruk terhadap Nabi Muhammad pada waktu Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Selanjutnya sama sekalian, apa materi yang telah Pak Guru sajikan pada kali ini tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Taif. Begitu untuk selanjutnya penilaian, silakan untuk dikumpulkan nanti, ya, penilaian dan tes-tes yang Pak Guru berikan sampai minggu depan, ya. Minggu depan untuk dikumpulkan tes-tesnya, untuk mengadakan penilaian dan juga untuk dirangkum, ya, atau ditulis kembali catatan-catatan apa yang telah diberikan pada kali ini, sehingga dapat Pak Guru simpulkan bahwa pelajaran kali ini, yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Taif, diantaranya adalah kesimpulannya bahwa yang pertama, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, yaitu setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW semakin gencar. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW akan mendapat perlindungan dari kerabatnya yang menjadi pemimpin di Taif. Ternyata tidak, ya. Kemudian memperluas dakwah Islam, ya, dari kota Mekah menuju ke Taif secara damai dan tenang. Dan poin yang kedua, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Beliau hijrah ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ketika hijrah ke Taif, yang pertama ditemui oleh Nabi Muhammad SAW adalah Kinana, Mas'ud, dan Habib. Para pemimpin kota Taif menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh penduduk Taif, mengejek, menyakiti Rasulullah SAW dengan melempari batu juga, ya. Nomor 5, ketabahan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif. A. Tabah ketika ditinggal wafat Khadijah dan Abu Thalib. B. Tabah ketika ditolak dakwahnya oleh pemimpin kota Taif. C. Tabah ketika diusir oleh penduduk kota Taif. D. Tabah ketika dilempari batu oleh penduduk kota Taif. E. Tabah ketika jalannya tertatih-tatih karena kaki Rasulullah SAW terluka, wajahnya pun terluka. Nabi Muhammad SAW bisa mesti kembali ke kota Mekah atas jaminan perlindungan keamanan dari Mut'im bin Adi. Demikian anak-anak sekalian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan di kali ini bisa bermanfaat, ya, Anda bisa memahaminya. Terima kasih atas segala perhatian, dan sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dulu. Doa akhir atau kafaratul majlis, ya. Ayo kita bersama-sama berdoa dengan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.